Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang paling utama kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Sehingga di hari Jumat ini Allah mudahkan langkah kaki kita. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas. Tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka senantiasa mengharapkan rahmat, mengharapkan maghfirah, ampunan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada uswatun hasanah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah komitmen di jalan Allah hingga yaumil akhir nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya khatib ingin berwasiat, berpesan, wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah momen Jumat kali ini benar-benar kita jadikan momen introspeksi diri, momen muhasabah, momen untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan iman itu menjadi takwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang senantiasa kita perjuangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Kita dilarang mati, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah bertaubat atas semua dosa dan kesalahan. Sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah membayar semua hutang, sudah melaksanakan semua amanah, sudah menepati semua janji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di hari yang istimewa, hari tasyrik yang kedua. Disunahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, tahlil, tahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah waktunya kita bergembira, makan-makan daging kurban. Dan ini masih hari yang istimewa karena kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram, di mana ulama mengatakan semua amal di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Dan berlaku juga kebalikannya, Pak. Setiap kemaksiatan
setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang Islam, dosanya juga dilipat gandakan. Inilah hari-hari di mana kita diminta bertaubat atas semua dosa dan kesalahan dan memperbanyak amal kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hari raya Idul Adha kita mentauladani pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mereka diminta untuk mengorbankan yang paling dicintainya. Nabiullah Ibrahim diminta mengorbankan anaknya yang tersayang, yang salih, yang sudah ditunggu sedemikian lama. Dan Nabiullah Ismail diminta mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya. Luar biasa, dua nabi ini kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini yang harus kita tauladani. Pada hakikatnya, ketika hewan kurban kita disembelih, Pak, hakikatnya adalah kita menyembelih rasa cinta kita kepada harta dunia yang kita miliki. Kita sembelih. Kita rela, kita ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan harta membeli hewan kurban. Lalu kemudian mayoritas dari daging hewan kurban itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ikhlas kita memberikannya. Maka sekali lagi, ketika hewan kurban kita disembelih, hakikatnya adalah kita menyembelih rasa cinta kita kepada harta dunia yang kita miliki. Karena kita fahami semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta melakukan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Mungkin buat kita namanya makan daging itu sudah biasa. Ya, tapi untuk mereka yang membutuhkan, jarang Pak mereka ketemu daging. Tidak heran di beberapa wilayah pembagian hewan kurban, pembagian daging hewan kurban berjalan dengan ricuh. Mereka pengen kebagian Pak, walaupun cuma berapa ratus gram itu, nggak seberapa dagingnya Pak, tapi mereka pengen kebagian. Kenapa Pak? Karena mereka jarang menikmati daging. Ini rasa empati yang ada dalam diri kita, dan empati itu adalah ajaran Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i' ila jambihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang perutnya kenyang, di rumahnya ada makanan, di rumahnya ada harta, tetangganya kelaparan gak bisa makan. Ini ajaran Islam Pak. Berempati itu ajaran Islam. Dan yang namanya tetangga itu bukan sekedar orang yang tinggal di samping kiri samping kanan kita Pak. 60 rumah kanan kiri depan belakang Pak. Banyak Pak. Orang yang harus kita yakini mereka bisa makan hari ini ketika di rumah kita ada makanan. Sehingga Islam mengajarkan silaturahim, bertetangga, menyapa tetangga kita, melihat kabarnya, menanyakan bagaimana kondisinya. Sehingga kalau mereka nggak bisa makan, kalau tidak ada beras di rumah mereka, kita tahu Pak, dan kita wajib membantu mereka. Wajib Pak. Ini yang sering saya katakan, kadang-kadang yang namanya sedekah, yang namanya infak itu menjadi wajib. Kadang-kadang Pak,
Misalnya kita sudah selesaikan semua kewajiban kita, zakat kita sudah kita bayarkan semua Pak, beres semua. Tiba-tiba ada tetangga kita datang, Pak mohon bantuan, ini gaji di kantor saya belum cair, ada masalah di kantor, kami sekeluarga gak punya uang untuk makan. Apa kemudian kita katakan, aduh Bapak telat, zakat saya udah saya bayarin semua Pak, aduh mohon maaf lain kali ya Pak ya, telat sih datangnya. Enggak bisa Pak, enggak sempurna iman kita. Wajib kita bantu, walaupun itu adalah bagian dari sedekah kita. Maka pada saat itu sedekah jadi nilainya wajib buat kita Pak. Sekali lagi, inilah ajaran Islam, ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya pernah membaca sebuah artikel Pak, tentang penelitian karakter orang-orang sukses. Ternyata Pak, 70% lebih karakter orang sukses, karakter yang dimiliki oleh orang-orang sukses di seluruh dunia ini adalah kemampuan empati yang tinggi. 70% lebih orang sukses di dunia ini Pak punya rasa empati yang tinggi. Ketika mereka melihat orang susah, maka timbul hasrat, timbul keinginan untuk membantu. Ini empati Pak. Ketika melihat ada saudara kita yang kekurangan, maka segera dibantu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita melihat ada anak-anak yatim di sekitar kita, inginnya segera berbagi, karena kita tahu mereka dalam kondisi yang membutuhkan. Ini empati. Orang sukses punya EQ, emotional quotient, yang tinggi nilainya. Jadi siklusnya, ketika seseorang membantu orang lain Pak, membantu orang lain, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk orang lain, maka di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Ini kuncinya Pak. Sehingga bantuan yang dia berikan gak seberapa, tapi Allah Subhanahu wa taala akan meringankan semua urusan-urusan orang yang membantu ini Pak. Ini kuncinya Pak. Kita yakini harta kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah kehidupannya, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dia ngelihat orang susah, dia membantu, maka Allah langsung yang akan membantu dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, istanzilu rizqa bis shadaqah. Turunkanlah rizki Anda selanjutnya dengan bersedekah. Jadi sedekah itu Pak, memancing rizki kita selanjutnya. Kalau pengen dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala, segera bersedekah, bantu orang, keluarkan harta kita. Ya, sedekah itu kata ulama yang pertama ada sedekah rutin. Keluarkan setiap pagi Pak. Setiap pagi bersedekah walaupun cuma 5.000. Kebanyakan saat ya udah 2.000 dah. Setiap pagi tapi setiap hari Pak. Masukkan ke kotak amal ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid. Berikan kepada orang yang membutuhkan, mungkin pengemis di pinggir jalan. 5.000 Pak, goceng doang. Nggak sulit. Kenapa Pak? Karena kita butuh pertolongan Allah di hari itu. Kalau ulama mengatakan ini tolak bala. Kita minta Allah menjaga kita di hari itu, menghindari kita dari semua mara bahaya, semua musibah. Allah jaga kita di hari itu Pak. Ini sedekah rutin. Yang kedua, sedekah yang tidak rutin.
Sesekali Pak, keluarkan sedekah yang besar, yang banyak Pak. Kalau seringnya kita ta'awun, sesekali kita takaful Pak. Kalau ta'awun itu Pak, kita membantu kita setelah kita Pak, semampu kita. Itu ta'awun namanya Pak. Tapi kalau takaful, maknanya adalah kita menanggung beban dia. Ada kerabat kita, anaknya kecelakaan, masuk rumah sakit Pak, butuh uang 30 juta untuk operasi, tidak ditanggung BPJS, butuh 30 juta Pak. Kalau kita berta'awun, ya kita bantu Pak 100 ribu. Waduh, mudah-mudahan anaknya cepat sembuh ya. Ya kita bantu Pak 100 ribu. Itu namanya ta'awun Pak. Terserah kita mau bantu berapa. Tapi kalau takaful, butuhnya berapa Pak? Butuh 30 juta. Baik, 30 jutanya saya tanggung. Subhanallah. Dan sodakoh yang luar biasa, yang takaful seperti ini, yang akan mengundang hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mau dapat hadiah yang luar biasa dari Allah, ya sedekahnya juga yang luar biasa. Tiba-tiba dapat mobil, tiba-tiba dapat warisan, dapat rumah, tiba-tiba dapat hadiah umroh. Ini kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang rajin bersedekah. Bukan hanya yang rutin, tapi juga yang tidak rutin, sesekali tapi nilainya besar. Ini sekali lagi adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak Allah membantu kita. Dan tidak ada ceritanya Pak, orang miskin karena sedekah itu nggak ada ceritanya. Orang kemudian bangkrut karena sedekah itu nggak ada ceritanya Pak. Yang ada adalah setelah dia bersedekah, kemudian tiba-tiba bisnisnya sukses. Setelah dia bersedekah, kemudian tiba-tiba jabatannya naik. Setelah dia bersedekah besar, tiba-tiba dia dapat hadiah besar, dapat rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengingkari janji. Yakin ini adalah ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk membuat kita terus beribadah di jalannya sampai akhir hayat kita. Kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa qala rasul ad-du'a silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Shadaqallah wa shadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasul bersabda, doa adalah senjatanya umat Islam. Doa adalah senjata kita. Tidak akan bermanfaat kalau tidak kita gunakan. Setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, jangan lupa doa. Karena yang usaha manusia, yang usaha kita hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita minta sama Allah yang terbaik buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di siang hari ini.
Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jahdikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma shfina wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana ahdina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.